Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal jamaah, a'azzakumullah. Pada kesempatan yang baik ini bi'idnillahi ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang adab atau akhlak ahli Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran. Di antaranya adalah menjaga lisan, sebagaimana wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan, amsik alaika hadha. Beliau SAW mengatakan, jaga yang ini, sambil beliau memegang lisannya. Karena betapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka akibat lisannya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat lisannya. Bahkan pada pertemuan yang lalu, ketika para sahabat mengeluh kepada Nabi SAW terhadap seorang wanita yang suka menggunjing, yang suka mencela, yang suka menghina, yang suka menggibah dengan lisannya, walaupun dia puasa, walaupun dia tahajud bangun malam, tapi kata Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, dia di neraka karena memang tidak bisa menjaga lisannya. Maka adab yang harus dijaga oleh seorang talib dari sisi lisan saja berbeda, ya. Antara talibul ilm, antara penuntut ilmu dengan yang bukan penuntut ilmu, itu harus berbeda. Seorang yang belajar Al-Quran harus berbeda sisi lisannya. Tidak seperti dengan orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu agama, harus berbeda. Seorang penuntut ilmu menjaga lisan betul, sebagai amal dari ilmunya, tahu bahwasanya lisan ini akan banyak mendatangkan siksa kalau kita tidak menjaga lisan. Oleh karena itu Nabi SAW sampai menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam, sehingga berbicaranya karena tuntutan iman, diamnya karena tuntutan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau dia berbicara, dia akan berfikir, sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seandainya saya mau bicara, saya berfikir dulu, kira-kira ucapan saya ini mendatangkan pahala atau tidak. Kalau mendatangkan pahala, maka beliau akan bicara. Kalau seandainya akan mendatangkan dosa, maka beliau diam. Dan inilah orang yang berakal yang sebenarnya, yang bisa menjaga lisannya, yang bisa mengerem lisannya, yang bisa mengontrol lisannya, karena fungsi iman yang memang ada di dalam hati betul-betul ditunjukkan di dalam keseharian. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak asal menuduh, tidak asal menghina. Karena ini semua seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, hadza ma awradanil mawarid. Beliau sambil memegang lisannya, beliau mengatakan, ini yang bisa mendatangkan siksa untuk saya. Abu Bakar sampai seperti itu. Maka beliau betul-betul menjaga lisan, tidak sembarangan untuk berbicara. Qalilal khawdi fi ma la ya'ni. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah qalilal khawd, tidak banyak bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena memang untuk bicara tidak manfaat itu pasti terjadi pada setiap orang. Mungkin lagi cerita, mungkin lagi bercanda dengan teman, dengan keluarga,
pasti saja lisan ini akan mengucapkan hal yang tidak bermanfaat. Tapi seorang talib, penuntut ilmu, qalilal khawd, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kalau memang tahu tidak bermanfaat, lebih baik diam. Lebih baik diam, tidak seperti orang-orang yang tidak belajar ilmu din, tidak seperti orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya ke sana kemari tidak ada manfaatnya, tidak mengingatkan dengan ilmu, tidak juga untuk menguatkan keimanan, tidak juga untuk memberikan motivasi di dalam beramal saleh. Seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, kalau bicara maka dia ingin memberikan faidah ilmu, atau setidaknya untuk menambah ilmu, atau setidaknya untuk motivasi beramal, atau setidaknya akan menguatkan keimanan, sehingga tidak bicara banyak dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan min husni islamil mar'i, apa lanjutannya? Tarkuhu ma la ya'ni. Bukti yang kuat baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan. Tidak bermanfaat untuk dunianya, maka dia tinggalkan. Ya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, inni akrahul batal, saya benci dengan orang yang sukanya nganggur. La fid dunya yanshagil wala fil akhirati ya'mal. Karena orang yang nganggur itu kebanyakan waktunya terbuang, tidak bermanfaat. Tidak manfaat untuk dunianya, tidak manfaat untuk akhiratnya. Seorang muslim harus basir, harus betul-betul bisa melihat. Kalau satu ucapan tidak bermanfaat, bahkan akan mendatangkan bahaya, maka tinggalkan. Lebih baik diam. Ada saatnya bercanda dengan teman, ada saatnya refreshing dengan teman, akan tapi harus dikontrol. Harus dikontrol. Hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat jasmani, tidak bisa mendatangkan manfaat ukhrawi, tidak bisa mendatangkan manfaat duniawi, tinggalkan. Karena di antara indikasi baiknya Islam seseorang, ketika seorang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwih. Dia khawatir dengan lisannya melebihi dari khawatirnya terhadap musuhnya. Karena memang tadi lisan ini daging yang tidak bertulang, lebih sulit untuk dikontrol. Orang tidur saja bisa bicara, apalagi saat dia sadar. Pada saat dia ketemu dengan orang dia bicara, ketemu dengan temannya dia bicara, ya. Sehingga lebih mengkhawatirkan. Maka dalam hadis Nabi SAW yang pernah saya sampaikan, man yadmanuni ma baina lahyaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan, mengontrol, menjaga anggota tubuh antara dua tulang rahangnya, maka saya akan berikan jaminan masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Karena lisan ini justru seringkali menjadi perantara syaitan untuk mendatangkan siksa, menjadi alat syaitan untuk menggoda manusia, mencelakakan manusia, mau menyesatkan manusia. Itu bisa jadi dari lisan, bisa jadi dari lisan. Bukankah Nabi SAW pernah memperingatkan kita dengan abwab ad-du'at ala abwab jahannam, dai-dai yang menyeru, mengajak ke neraka jahannam? Karena apanya? Lisannya mengajak orang pada kesesatan. Sudah tahu sesat, tapi dia obral kepada orang-orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain yang membuat orang lain ikut larut dalam kesesatannya. Maka seorang muslim sangat menjaga lisan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahbisu lisanahu ka habsihi li aduwih liya'mana syarrahu wa su'i aqibatih. Seorang penuntut ilmu
dia akan menjaga lisannya seperti usahanya untuk menjaga diri dari serangan musuhnya, kahabsihi li'aduwih. Dia berusaha menahan lisan ini seperti menahannya musuh. Kalau musuh tertahan, dia akan ditahan sekuat-kuatnya, karena kalau dilepas dia akan menyerang. Demikian juga lisan ini, kalau dibebaskan ngomong seenaknya, bahkan melakukan dosa, mencibir orang, mencela, melakukan adu domba, menggibah orang tidak terasa. Seorang muslim harusnya lebih mengontrol lisan ini, mampu menahan lisan ini sebagaimana dia kalau menahan musuhnya. Ibarat musuh, kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Mungkin dia akan menembak kita, mungkin dia akan menikam kita dari belakang, atau mungkin melakukan makar yang lain. Kalau kita tahu bahaya lisan ini lebih bahaya daripada musuh, maka harusnya kita lebih mampu untuk menahan lisan ini, melebihi dari mampunya kita untuk menahan musuh-musuh kita semuanya. Liya'mana syarrahu, karena dengan kita menahan lisan, kita akan merasakan aman dari makarnya, aman dari keburukannya, wasu'i aqibatihi, dan juga aman dari akibat kejelekan akibat yang terjadi jika kita membiarkannya. Disinilah yang membedakan antara talibul ilmi, antara penuntut ilmu dengan yang bukan penuntut ilmu. Coba antum tanyakan kepada diri antum sendiri, apakah antum termasuk talibul ilm? Kalau antum talibul ilm, maka jaga lisan. Yang sudah-sudah, yang pernah bicara kotor, yang pernah bicara jelek, atau kalau lagi emosi bicaranya kotor, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Segera banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Balas omongan kotor yang pernah diucapkan dengan segera memberi nasihat yang baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, banyak melakukan amal saleh. Mudah-mudahan dengan cara ini dosa yang pernah dilakukan dengan lisannya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qalil ad-dhahik fima yadhaku fihi an-nas li su'i aqibati ad-dhahik. Kemudian seorang talibul ilmi itu menyedikitkan tertawa. Maksudnya di sini tertawa yang sampai terbahak-bahak. Karena bagaimanapun fa inna ad-dhahik yumitul qalb. Karena yang namanya tertawa sampai terbahak-bahak seringkalinya mudah untuk mematikan hati. Bercanda boleh, tertawa boleh, sesekali tertawa terbahak boleh, tapi qalil. Jangan sampai terlalu banyak, terlalu sering, ya. Ini yang suka softah, suka bercanda sampai berlebihan, talibul ilmi qalil ad-dhahik. Daripada dipakai untuk ngobrol ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, baca kitab. Dan kitab inilah yang harus menjadi teman terbaik dalam hidup seorang talib. Di sana banyak ilmu, di sana banyak fikih, di sana banyak akidah yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Karena bagaimanapun dhahik, terlalu banyak tertawa yang sampai terbahak-bahak ini akan bisa mematikan hati manusia, mengeraskan hati, membuat kita lupa dengan maut, membuat kita lupa dengan akhirat, membuat lupa dengan siksa kubur. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna mithla ma a'lam," kalau seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, "la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian tahu seperti yang aku tahu, kalau seandainya kalian pernah melihat neraka, pernah melihat beratnya siksaan di alam kubur, siksaan di neraka, tentu kalian akan sedikit tertawa dan justru akan lebih banyak menangis. Lebih banyak menangis. Sampai-sampai satu malaikat
yang menjaga neraka selalu berwajah bengis. Kenapa demikian? Karena tahu, melihat beratnya, pedihnya siksaan yang Allah sediakan, itu sangat berat, membuatnya beliau penjaga neraka ini tidak sempat untuk tertawa. Tidak sempat untuk tertawa karena tahu banyak orang yang nanti akan disiksa. Harusnya hati ini hidup, diingatkan dan neraka, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut kalau termasuk orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara demikian kita akan mudah untuk mengingat akhirat. Dengan cara demikian kita akan mudah untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau ketawa terus, ya, bahkan sengaja mencari komedi-komedi stand up yang membuat hati kita keras, ini akan melupakan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan diri kita terhadap alam akhirat. Maka talibul ilmi hendaknya qalilat dhahik, sedikit tertawa, li su'i aqibatid dhahik, karena akibat jelek dari tertawa ini sangat banyak. Terutama para ulama menyampaikan itu akan mematikan hati, membuat hati ini keras, membuat hati ini keras. Lebih senang dengan ketawa-ketawa yang terbahak-bahak daripada mendengarkan tentang akhirat, daripada mendengarkan tentang neraka, daripada mendengarkan tentang surga dan lain sebagainya. Di samping mengeraskan hati, membuat kita lupa dengan alam akhirat, dengan hari kiamat. Ini kalau orang banyak ketawa, maka ketawa boleh, tapi jangan keseringan, tapi jangan terlalu banyak, membuat hati kita keras dan lupa dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. In surra bi syai'in mimma yuwafiqul haqq tabassam. Kalaupun bahagia mendengarkan apa yang tepat, sesuai dengan yang benar, maka cukup dengan senyum. Cukup dengan senyum, tidak perlu sampai dengan terbahak-bahak. Yakrahul muzaha khaufan minal la'ib. Tidak senang dengan banyak bercanda. Khaufan minal la'ib, karena boleh jadi terlalu bercanda, terlalu banyak bercanda, apalagi berlebihan dalam bercanda, ini bisa jadi sampai mempermainkan yang baik. Apalagi kalau sampai mempermainkan Al-Quran, apalagi kalau sampai mempermainkan syariat, ini bahaya. Karena mempermainkan syariat ini termasuk naqid min nawaqidil Islam, termasuk yang membatalkan Islam. Dan hari ini banyak video-video, potongan video-video yang di-share melalui Facebook, melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Banyak potongan-potongan video ini yang justru mempermainkan Al-Quran, mempermainkan syariat. Ini bahaya. Kenapa bahayanya? Karena mempermainkan Allah, mempermainkan Rasulullah, mempermainkan ayat Al-Quran, ini bisa membatalkan keislaman, bisa batal Islam seorang. Orang-orang munafikin yang dulu pernah mau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, di perjalanan mereka mempermainkan Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum bi tastahzi'un. Apakah kalian berani-berani mempermainkan Allah, mempermainkan ayat-ayatnya, mempermainkan Rasulnya? Sungguh kalian telah kafir. Maka jangan berikan udzur kepada mereka setelah kalian kafir. Itu yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu artinya orang yang mempermainkan agama, mempermainkan Islam, mempermainkan syariat, ini bisa menjerbabkan seorang ke dalam kekufuran. Islamnya batal, Islamnya sia-sia, amal ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun bercanda, silahkan bercanda, tapi jangan keterlaluan. Bercanda boleh, akan tapi jangan sampai mengolok-olok, mempermainkan agama, mempermainkan Nabi, mempermainkan syariat. Kenapa demikian? Karena ini termasuk dosa besar, bahkan akan membatalkan Islam seseorang,
bahaya. Fa in mazaha qala haqqan, kalaupun bercanda maka bercandanya dengan baik, bercandalah yang benar, bercandalah yang benar. Sampai-sampai Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Nabi melaknat orang yang bercanda sampai dengan berdusta, berdusta supaya diketawakan orang, ya. Karena ini banyak para pelawak-pelawak yang sengaja mengumbar cerita-cerita dusta supaya apa? Supaya diketawain oleh penonton. Demikian juga dalam banyak acara-acara atau dalam perkumpulan majlis-majlis orang-orang yang suka nongkrong, kadang cerita-cerita bohong disampaikan, cerita-cerita dusta disampaikan, ya. Supaya apa? Teman-temannya senang, teman-temannya happy, yang duduk bersama bisa ketawa-ketawa. Ini bahaya besar, termasuk kadhib, termasuk dusta. Dan dusta ini yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Dusta ini akan membawa kepada perbuatan buruk, dan perbuatan buruk ini akan menyebabkan seorang kepada neraka. Basital wajhi, kemudian menampakkan wajah yang ceria. Tayyibal kalami, harusnya seorang penuntut ilmu di samping wajah yang ceria dengan ucapan yang baik. Karena ini termasuk sedekah, adalah antalqa akhaka biwajhin taliq. Di antara sedekah seorang muslim dengan seorang muslim ketika bertemu dengan wajah yang penuh dengan keceriaan. Wajah yang ceria akan membuat yang ditemui jadi senang, jadi nyaman, jadi tidak kaku, ya. Maka sedekahlah walaupun hanya sekedar berwajah ceria. Jangan selalu menampakkan cemberut, karena ini bukan ciri seorang muslim. Apalagi di saat hari ini dakwah ahlus sunnah itu sangat dibutuhkan. Kalau ketemu dengan orang awam, ketemu dengan orang yang beda pemahaman, jangan kemudian menunjukkan wajah yang sedang marah atau wajah yang tidak nyaman dilihat. Ini tidak menunjukkan sikap seorang muslim. Seorang muslim di antara cirinya selalu bersedekah. Di antara sedekahnya adalah dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang selalu tersenyum, ya. Tentu tidak kemudian senyum kepada setiap orang atau setiap yang ditemui, tapi ditempatkan pada tempat yang baik. Ketemu dengan orang, senyumlah, karena ini bagian dari ciri seorang muslim. InsyaAllah nanti yang lain akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida.